Shalom, Om Swastiastu, Nama budaya. dan salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami mengenai prinsip dasar strategi bisnis logistik. Untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi bisnis logistik yang diampu oleh Dr. Anda Luluk Fauziah, MSI. Strategi bisnis menurut para ahli yang pertama menurut Porter tahun 1985 di dalam buku Freddy Ramputi berpendapat bahwa strategi pada intinya adalah penciptaan posisi yang unik dan bernilai yang melibatkan sebuah kegiatan. Sedangkan menurut Thomas dan Strickland di dalam buku Michael Porter mengemukakan bahwa strategi perusahaan merupakan suatu rencana permainan yang dipakai oleh pihak manajemen untuk mencapai suatu posisi dalam pasar, menjalankan operasi perusahaan, menarik dan menyenangkan para pelanggan, sukses dalam persaingan, dan mencapai tujuan organisasi. Strategi bisnis adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis. Organisasi harus menetapkan strategi yang jelas untuk mencapai tujuan mereka. Strategi bisnis adalah berbagai macam upaya yang dilakukan supaya bisnis yang dijalankan bisa mencapai tujuannya efektif dan efisien. Tujuan di sini maksudnya adalah mendapatkan pendapatan yang maksimal dan keberhasilan dalam jangka panjang. Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pangsa pasar di masyarakat, bagaimana menekan organisasi di hati para penguasa dan para investor. Semua itu dimaksudkan untuk mendapat profit, strategi yang sekaligus mampu menjunjung perkembangan organisasi ke tingkat yang lebih baik. Aktivitas bisnis mencakupi 4 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas perencanaan, yang kedua ada aktivitas pendanaan, yang ketiga ada aktivitas investasi, dan yang terakhir ada aktivitas operasi. Aktivitas perencanaan adalah proses untuk menentukan arah dan tujuan bisnis secara keseluruhan. Dalam tahap ini, perusahaan mengidentifikasi peluang dan tantangan perusahaan, lalu menganalisa pasar dan menyusun strategi yang jelas bagi perusahaan. Yang kedua ada aktivitas pendanaan, di mana aktivitas ini mencari dan mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung pelaksanaan rencana yang sudah disusun terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada aktivitas investasi, di mana aktivitas ini mengalokasikan dana dan atau aset untuk proyek yang diharapkan untuk memberikan hasil atau keuntungan di masa depan. Lalu yang terakhir ada aktivitas operasi, di mana aktivitas ini mencakup aktivitas sehari-hari yang dilakukan untuk menjalankan bisnis dan menghasilkan nilai. Ini melibatkan proses produksi, distribusi, manajemen inventory, hingga layanan pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, ada unsur-unsur pelaku bisnis yang dimana ada pertama, profitabilitas yang dimana tujuan bisnis yaitu mendapatkan keuntungan untuk mengembangkan bisnis, membayar karyawan, dan membiayai operasional. Yang kedua ada pertumbuhan yang dimana pelaku bisnis selalu berusaha untuk memperluas pasar, meningkatkan pangsa pasar, dan mengembangkan produk atau jasa baru. Yang ketiga ada visi dan misi yang dimana setiap pelaku bisnis memiliki visi jangka panjang dan visi yang ingin dicapai ingin menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan arah pengembangan bisnis. Yang keempat ada tanggung jawab sosial yang dimana semakin banyak pelaku bisnis pentingnya berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ini tercermin dalam berbagai kegiatan corporate social responsibility atau CSR. Yang kelima ada sumber daya manusia yang dimana karyawan yang kompeten, loyal, dan inovatif adalah aset berharga dan sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan atau bisnis. Yang keenam ada sumber daya keuangan yang dimana modal adalah kehidupan bagi setiap bisnis yang dimana berasal dari pemilik, pinjaman bank, investor, atau hasil operasi. Yang ketujuh ada sumber daya fisik yang dimana fasilitas produksi, peralatan, teknologi, dan aset fisik lainnya yang mendukung kegiatan operasional bisnis. Yang terakhir ada sumber daya informasi yang dimana informasi yang akurat dan terkini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang strategis. Yang selanjutnya itu ada ekonomi dan bisnis. Strategi bisnis ekonomi adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengaturan aktivitas pengiriman barang dan jasa dari titik asal hingga sampai ke titik tujuan.
Aktivitas logistik meliputi pengangkutan, pergudangan, pemrosesan, pengemasan, dan distribusi barang. Bisnis logistik memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran bisnis. Dalam bisnis logistik, perusahaan bertanggung jawab untuk mengelola rantai pasok dengan efektif dan efisien, dan menyediakan layanan logistik yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Perusahaan logistik juga menyediakan layanan untuk berbagai jenis industri, termasuk manufaktur, perdagangan, e-commerce, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi bisnis di bidang ekonomi dan bisnis, yaitu ada yang pertama, penguatan rantai pasok komoditas. Hal ini mencakup beberapa fokus penting, yaitu ada fokus komoditas dan hirilasi, lalu juga ada pemetaan rantai pasok, lalu juga ada pengembangan rantai pasok yang terintegrasi. Lalu yang kedua adalah tentang pembangunan wilayah. Strategi ini mencakup mengenai yang pertama, pengembangan komoditas potensial wilayah, lalu juga ada integritas pengembangan dan pengubahan. Lalu yang ketiga adalah pengembangan konektivitas. Konektivitas merupakan fondasi bagi sistem logistik yang efisien. Strategi ini melibatkan yang pertama, pengembangan infrastruktur, yang kedua, penataan hubungan dan spok, yang ketiga adalah pengembangan transportasi multimoda. Lalu yang keempat ada pengembangan kompetensi dan kapabilitas. Selanjutnya bentuk kepemilikan bisnis. Jadi ada 4 bentuk dari kepemilikan bisnis ini. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Yang ciri-cirinya yang pertama dimiliki dan dijalankan oleh satu orang dan umumnya digunakan oleh usaha kecil dan menengah. Yang kedua, pemilik memiliki kendali penuh atas usaha dan bertanggung jawab terhadap seluruh utang dan kewajiban. Yang ketiga, modal bisnis berasal dari satu orang tersebut. Contoh usaha dagang atau UD. Yang kedua ada firma. Ciri-cirinya yang pertama, persekutuan yang terdiri dari beberapa orang yang menjalankan usaha di bawah satu nama. Yang kedua, berdasarkan KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 16 dan 18. Setiap anggota bertanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan. Yang ketiga, firma dibentuk untuk memperluas skala usaha dan menambah modal sehingga bisa bersaing lebih baik dengan perusahaan lain. Yang ketiga ada perseroan komanditer atau CV. Jadi yang ciri-cirinya yang pertama adalah persekutuan yang terdiri dari 2 jenis sekutu. Yang kedua, sekutu aktif atau komplementer mengelola bisnis dan berhubungan langsung dengan pihak ketiga. Yang ketiga ada sekutu pasif atau komanditer, yaitu sekutu yang hanya menyediakan modal tanpa terlibat dalam operasional sehari-hari. Yang keempat, CV banyak digunakan karena lebih fleksibel daripada PT. Namun, sekutu aktif memiliki tanggung jawab penuh atas kewajiban perusahaan. Yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah badan hukum berbasis modal saham. Yang kedua berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, PT didirikan berdasarkan perjanjian dan modalnya terbagi dalam saham. Yang ketiga didirikan minimal oleh 2 orang dengan modal dasar minimal 20 juta. Yang keempat, pemilik atau pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya. Badan usaha milik negara, jadi perusahaan di mana sebagian atau seluruhnya modalnya dimiliki oleh negara. Jadi terdiri dari 2 jenis yaitu persero dan juga perum. Persero tujuannya mencari keuntungan, jadi sahamnya itu diperdagangkan di bursa, sementara perum tujuannya untuk menyediakan layanan publik. Dan yang keenam ada badan usaha milik daerah. Jadi perusahaan modalnya itu sebagian dan seluruhnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya sendiri itu untuk mendukung pembangunan di setiap tingkat daerah dan juga perekonomian nasional. Dan yang terakhir ada koperasi. Koperasi sendiri tujuannya untuk menyejahterakan anggota dan juga masyarakat secara umum. Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada koperasi produsen, konsumen, simpan pinjam, jasa, dan koperasi lainnya. Koperasi sendiri anggotanya merupakan individu maupun badan usaha milik koperasi lainnya.